dan ketemu orang lebih leluasa gitu ya. Saya berdoa supaya tahun depan kita semua ada dalam keadaan yang semakin baik, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan di tanggal 1 Januari nanti saya akan berbicara kepada kita tentang tema gereja kita di tahun yang baru, tahun 2026. Ada satu hal yang dalam beberapa minggu ini saya gumuli dan tadi malam saya confirm bahwa itu akan menjadi tema kita di tahun yang akan datang, saudara. Nah, beberapa minggu yang lalu ada kawan saya dari Surabaya datang ke tempat ini, saudara tahu ya, dia memberikan kesaksian. Lalu waktu pulang di jalan dia ngomong gini, "Pak, tempat sampean tuh bagus." Dia orang Surabaya ya, jadi logatnya Jawa banget gitu ya. Tempat sampean tuh bagus ya. Tapi kalau sore siang tuh kayaknya ini Pak, sulit orang mau datang, katanya gitu. Kalau pagi mungkin bagus karena ada perumahan dan orang tuh bikin janjian tuh lebih enak katanya siang-siang gitu. Ya, saya percaya itu sebuah peneguhan ya, karena memang dari beberapa bulan sebelum ini beberapa teman-teman kita dari Pastor Joel juga beberapa kali menyampaikan untuk ya kita kenapa nggak mulai pagi gitu ya. Nah, kita bersyukur semua karena akhirnya minggu depan tepatnya kita bisa beribadah di pagi hari. Nah, hari ini di minggu yang terakhir menutup perjalanan kita di tahun ini, saya ingin berbicara tentang future bright atau masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Looking back with hope, moving forward with faith. Bagaimana kita melihat ke belakang dengan sebuah pengharapan dan maju ke depan dengan iman. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang suka buka galeri di handphone masing-masing. Lihat-lihat ya foto-foto kita di sepanjang tahun ini. Saya 2 hari yang lalu sempat buka Google Foto untuk lihat sepanjang tahun ini apa aja yang udah terjadi ya. Untuk saya dan keluarga, saya dan istri saya tahun ini sungguh sangat memorable. Teman-teman yang sudah ikut kami lama pasti tahu ya, tahun ini cukup tahun yang menantang buat kami ya, dan ada banyak peristiwa yang sungguh sangat tidak bisa kita lupakan. Nah, waktu kita buka galeri di handphone kita dan melihat foto-foto di awal tahun mungkin ya, kita pasti akan mengingat peristiwa di balik foto itu ya. Tapi sebagus apapun peristiwa itu atau sememorable apapun peristiwa itu tidak dapat diwakili hanya dengan foto ya. Kita mungkin lihat ada foto di mana kita ngumpul bareng ketawa-ketawa, tapi di balik foto yang ketawa-ketawa itu ada perasaan yang tersiksa mungkin ya. Ada yang harus kejar-kejaran naik kendaraan umum, ada yang mungkin harus kehilangan sesuatu, telat untuk janjian ya, ada satu kesempatan pekerjaan yang terlepas gitu ya. Di balik setiap foto itu pasti ada satu cerita yang tidak dapat diwakili hanya dengan gambar tersebut ya. Tapi ketika kita menghitung semua peristiwa yang terjadi, ketika kita berdiri di penghujung tahun 2025 ini, sebagian dari kita mungkin berkata tahun ini berat. Ya, saya harus jujur dengan saudara berkata bahwa tahun ini tidak mudah. Ya, kita mungkin banyak mengalami kegagalan di tahun ini. Ada hal-hal yang kita mau dari awal tahun, wah saya mau bikin ini nih secara rutin gitu ya, tapi gagal gitu ya. Banyak mungkin plan A, plan B ya, bukan restoran ya plan B, tapi memang plan B mau direncanakan yang lain tapi gagal, akhirnya ada plan-plan yang berikutnya gitu ya. Tidak sesimpel yang kita pikirkan. Kita mungkin berkata kepada Tuhan, aku tidak seperti apa yang aku harapkan di akhir tahun. Mungkin ada satu penyesalan bagi kita ketika akan mengakhiri tahun ini beberapa hari lagi, kita berpikir gini, aduh harusnya tuh akhir tahun ini gak seperti ini gitu ya. Harusnya tuh tidak seperti ini gitu. Kita tuh berharap mungkin di akhir tahun kita ada dalam hati yang full, kita penuh, kita sukacita, kita ada dalam keadaan yang sangat baik. Mungkin bukan secara finansial, tapi secara emosional kita belum begitu siap mengakhiri tahun ini karena ada sekian banyak kegagalan yang kita alami di sepanjang tahun ini. Mungkin ini relate dengan sebagian dari kita atau mungkin semua dari kita.
Kita mungkin gak siap terima bahwa tahun ini akan segera berakhir, sedangkan masih ada banyak hal yang kayaknya belum selesai dengan diri kita sendiri. Namun waktu kita membaca Injil Yohanes, yang adalah bagian yang kita pelajari di sepanjang bulan ini, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita dapat melihat begini, ya, Injil Yohanes ini sangat unik begitu ya. Karena begini, di bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat 18, kita dapat menemukan begini. Sejarah kehidupan kita tidak dimulai dari kegagalan kita, tetapi dari terang Kristus yang lebih dahulu ada bagi setiap kita. Sejarah kita di sepanjang tahun ini tidak dimulai dari kegagalan-kegagalan kita. Sejarah kita memasuki tahun yang baru tidak dimulai dari kegagalan kita di tahun ini, tapi dimulai dari terang Kristus yang terlebih dahulu ada bagi setiap kita. Dan karena itu masa depan kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di tahun ini, tapi ditentukan oleh siapa Yesus bagi setiap kita. Amin. Masa depan kita di tahun yang akan datang, tahun 2026 tidak ditentukan dengan apa yang terjadi di tahun ini. Ada banyak orang yang ketika memasuki tahun 2025 tidak dapat melepaskan diri dari apa yang terjadi di tahun 2024. Ada penyesalan-penyesalan yang sepertinya dibawa sampai ke tahun ini. Nah, untuk setiap kita yang tahun ini sampai hari ini sepertinya belum rela meninggalkan tahun ini karena ada kegagalan, karena ada sesuatu yang mungkin kita rasa kayak belum selesai dengan diri kita. Saya mau kasih tahu kita bahwa masa depan kita tidak ditentukan dengan apa yang terjadi di tahun ini. Tahun ini mungkin kita banyak mengalami peristiwa yang tidak enak. Kita mengalami kegagalan, kita mengalami penundaan, kita mengalami kekecewaan. Jangan biarkan kita seperti ditahan untuk menikmati sukacita yang baru di tahun yang baru karena kegagalan yang ada di tahun ini. Amin. Mari kita masuki tahun yang baru dengan satu iman kepada Tuhan bahwa tahun depan, masa depan kita itu cerah bersama dengan Yesus. Amin. Ditentukan oleh siapa Yesus bagi setiap kita. Nah, hari ini saya akan menutup 54 minggu dengan memberikan kepada kita 3 hal yang baik untuk kita renungkan, menjadi kekuatan bagi kita dan refleksi diri kita untuk memasuki tahun 2026 dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kita belum pernah baca bagian ini secara keseluruhan dan hari ini ada kesempatan yang baik, mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat yang genap. Mulai dari saya ya. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sama-sama ayat 18, 2, 3.
Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada Tuhan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Amin. Saudara, bagian ini adalah bagian yang sangat berbeda dibanding tiga Injil yang lain. Ya, ada Matius, Markus, dan Lukas memulai perjalanan kelahiran Yesus dari palungan, tapi Yohanes memulai dari Sang Firman telah menjadi manusia. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah the light held us through the dark. Terang yang menuntun kita melewati kegelapan. Ayat 4 dan ayat 5 bilang begini ya. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu adalah jujur bagi kita. Firman Tuhan dengan jujur menceritakan bahwa di dalam dunia ini ada kegelapan. Ya. Ada satu keadaan yang namanya kegelapan di dalam dunia. Yang mungkin kita bisa artikan sebagai tekanan hidup, kecemasan, kelelahan secara mental, konflik secara relasi, atau doa yang belum dijawab. Ada banyak dari kita mungkin yang terjebak dengan pengajaran yang bilang, wah kalau kamu di dalam Yesus, maka semuanya akan baik-baik saja, kamu gak akan mengalami kesulitan, hubunganmu akan selalu baik, keadaanmu akan selalu happy. Tapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab jelas berkata bahwa di dalam dunia ini ada satu situasi yang namanya kegelapan. Bahkan Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang terakhir, Yesus dengan jelas berkata, saya berulang kali sampaikan hal ini, bahwa di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan. Kamu akan mengalami suffering di dalam dunia ini. Alkitab tidak pernah memberikan janji palsu kepada kita bahwa kita di dalam Tuhan tidak akan mengalami penderitaan. Tidak. Justru Alkitab jelas berkata bahwa karena kita mengikuti Yesus, maka kita akan mengalami banyak sekali penderitaan di dalam dunia ini. Kita akan seperti memiliki banyak batas di dalam perjalanan kita. Kita akan memiliki sepertinya banyak ada rules yang sepertinya sangat sulit dan sepertinya menjadi beban bagi setiap kita. Dan seringkali kita melihat itu seperti sebuah kegelapan. Namun ada kebenaran yang luar biasa di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Segelap apapun kegelapan yang ada di sekeliling kita, itu bukan akhir dari kehidupan kita. Segelap apapun keadaan kita di tahun 2025 ini, itu bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan kita. Karena ada terang Kristus yang lebih berkuasa dari semua kegelapan yang sudah kita alami, yang sedang kita alami di tahun ini. Segelap apapun kita di tahun ini, saudara. Saya mau membuat kita untuk mengerti begini. Mungkin berapa banyak dari kita yang menyadari gini, waktu kita mengawali tahun ini kita semangatnya full. Kita full memasuki tahun ini. Tapi memasuki pertengahan tahun kita melihat ada banyak hal yang berubah. Kita melihat ada situasi-situasi yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Ya. Dan kita sepertinya masuk ke dalam satu lembah yang kita pikir kita tidak akan survive ada di sana. Tapi coba lihat kehidupan kita hari ini, saudara. Tuhan itu menuntun kita melewati kegelapan-kegelapan yang ada di dalam hidup ini. Saya tidak tahu ada berapa dari kita yang pernah merasa bahwa satu titik di dalam tahun ini, di mana kita merasa kita gak akan mampu keluar dari situasi itu. Kita berpikir bahwa hari esok itu akan terus sama seperti hari ini. Kita berpikir bahwa hari esok akan tetap sama seperti hari ini. Pergumulan yang sama, keadaan yang sama, kesulitan yang sama akan terus terjadi. Tapi firman Tuhan berkata segelap apapun kegelapan kita, sesulit apapun keadaan kita, itu bukan akhir dari perjalanan kita. Karena ada terang Kristus yang lebih kuat dari semua kegelapan yang ada di dalam hidup kita hari ini. Apa buktinya? Buktinya kita ada hari ini, kita duduk di gereja hari ini dan kita bisa merayakan bahwa Tuhan itu baik. Kita bisa merayakan Natal, kita bisa mengakhiri tahun ini dengan segala macam benda yang ada di dalamnya. Dengan segala macam peristiwa yang ada di dalamnya. Jika kita masih berdiri hari ini itu bukan karena kita kuat, tetapi karena terang Kristus selalu menopang kehidupan kita. Amin. Kalau kita masih berdiri hari ini itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada terang yang selalu lebih kuat dari segala kegelapan kita. Nggak peduli kita sadar atau tidak bahwa terang itu lebih kuat dari kegelapan kita.
terang itu tetap bercahaya dan menopang kita sampai hari ini. Amin. Jika kita masih bernapas dengan iman sampai hari ini, itu bukti bahwa kegelapan tidak mengalahkan terang yang ada di dalam kehidupan kita. Melihat ke belakang bukan untuk menghitung kegagalan kita, tapi kita melihat ke belakang untuk mengenali, mengidentifikasi Tuhan yang seringkali bekerja diam-diam di dalam hidup kita. Kita kadang-kadang gini, ada orang bilang, oh jangan suka menengok ke belakang, karena kamu gak akan bisa move on. Tergantung, kita lihat ke belakang buat apa. Kita melihat ke belakang itu untuk menghitung kita itu udah gagal berapa kali, bukan. Kita lihat ke belakang untuk melihat, ya betul kita gagal, itu fakta. Kita gak bisa pungkiri bahwa kita mungkin mengalami kegagalan, ada hal yang tertunda, ada hal yang tidak jadi, ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak seperti yang kita harapkan. Tapi coba lihat gini, Tuhan itu sering bekerja secara diam-diam tanpa kita sadari, tapi real, nyata. Dia ada bagi kita, dia bekerja secara diam-diam, dia gak pernah kasih tahu kita gimana caranya Tuhan bekerja, tapi Tuhan bekerja bagi kita. Dia gak pernah kasih tahu kita gimana cara menolong, tapi Tuhan selalu menolong. Dia tidak pernah kasih tahu kita kapan dia akan menolong kita, dengan siapa, dengan cara apa dia menolong kita, tapi dia melakukannya bagi setiap kita. Ada terang Kristus yang menolong kita dalam segala kegelapan hidup ini. Yang kedua, kita melihat ada anugerah Allah yang menopang kehidupan kita tanpa kita sadari. Lebih daripada apa yang kita sadari. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16 bilang begini. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kasih karunia demi kasih karunia itu berbicara bukan tentang satu peristiwa yang hanya terjadi satu kali. Di dalam Kristus kita bukan hanya menerima satu kali kasih karunia diberikan kepada kita. Tapi ada kasih karunia demi kasih karunia, grace by grace yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan itu berkelimpahan bagi setiap kita, setiap hari, setiap waktu, setiap masa. Saya selalu senang ketika merenungkan kalimat ini bahwa selama masih ada hari yang baru, selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, selama masih ada napas yang Tuhan berikan di hari yang baru. Berarti ada kasih karunia buat kita, ada kesempatan bagi setiap kita. Ada anugerah Allah yang tersedia bagi kita di hari itu, saudara. Ya, banyak dari kita mungkin yang kita pikir kita bertahan karena iman kita besar di tahun 2025 ini. Bukan. Kita bukan bertahan karena iman kita besar, tapi kita bertahan karena anugerah Allah lebih besar daripada iman kita. Sekali lagi ya, kita bertahan bukan karena iman kita besar, tapi karena ada anugerah Allah yang lebih besar daripada iman kita. Ada peristiwa kayak ada hal-hal yang kita tahu, mungkin iman kita udah gak mampu percaya bahwa kita mampu lewati peristiwa itu tahun ini. Tapi sekalipun kita gak mampu untuk percaya, bukan berarti anugerah Allah tidak mampu membawa kita melewati peristiwa itu. Mungkin kita pernah mengalami kekurangan. Mungkin kita pernah mengalami kesulitan di tempat kerja kita. Kita mengalami peristiwa yang sepertinya membuat kita sulit untuk percaya bahwa ini dapat kita lalui. Tapi di dalam Kristus kita mempunyai kelimpahan kasih karunia. Kita bertahan bukan karena iman kita besar, tapi karena kasih Allah, anugerah Allah lebih besar daripada iman kita. Anugerah Allah itu nyata melalui orang-orang yang menolong kita, melalui pintu yang tidak tertutup, melalui kekuatan untuk bangun setiap pagi, melalui damai yang muncul di tengah kekacauan yang ada di sekeliling kita, itu kasih karunia. Ketika ada orang yang tolong kita, ketika ada pintu yang tetap terbuka, sekalipun kita merasa kayaknya ini udah tertutup harusnya, tapi terus ada pintu yang terbuka, terus ada kesempatan bagi kita. Di situ anugerah Allah nyata dan kita bisa melihat, wow, Tuhan itu selalu baik, berlimpah kasih setianya bagi kita. Coba kalau mau jujur saudara ya, kalau kita mau jujur, ada berapa banyak kita yang bisa mengakui gini, mungkin tahun ini ada kesempatan yang kita rasa gini, kayaknya habis ini gak bisa deh. Harusnya saya udah tidak kerja lagi, harusnya saya udah tidak punya kesempatan lagi, harusnya saya sudah tidak punya kemampuan lagi untuk memulai yang baru, tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi lebih baik.
Tapi nyatanya ada kasih karunia, ada pintu yang tetap terbuka, bahkan mungkin ada pintu yang baru yang Tuhan bukakan. Dan kita bisa menikmati kasih karunia itu tanpa kita sadari sampai hari ini. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan itu berlimpah mengasihi kita? Kita tidak bertahan sendirian, bukan dengan kekuatan kita. Anugerah Tuhan menopang kita lebih banyak daripada apa yang kita sadari. Kita seringkali begini, saya kemarin baca, saya sempat repost di Instagram saya. Kita ini lebih berdosa daripada yang kita bayangkan, daripada yang kita sadari. Tapi di dalam Kristus kita dikasihi lebih daripada apa yang kita pikirkan. Sekali lagi ya, Tim Keller bilang begini. Tim Keller adalah seorang penulis dan seorang teolog yang sangat baik sekali pengajarannya ya. Dia bilang gini, kita ini lebih berdosa daripada apa yang kita pikirkan, tapi di dalam Kristus kita lebih dikasihi daripada apa yang kita bayangkan. Bayangkan saudara, kita merasa bahwa kita ini sudah cukup berdosa, tapi sebenarnya kita lebih berdosa daripada apa yang kita pikirkan. Namun sekalipun kita seberdosa itu, di dalam Kristus kita ini dikasihi Allah lebih daripada apa yang kita pikirkan, kita dikasihi Allah. Allah mengasihi kita lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita bayangkan, lebih daripada apa yang kita rasakan. Demikianlah Allah mengasihi kita. Mungkin kita merasa Allah mengasihi kita 60-70%, tapi sesungguhnya Allah mengasihi kita 100%. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah menuntut balas dari kita, kasih yang tidak pernah berharap apa-apa dari kita. Dia mengasihi kita karena Dia adalah kasih itu sendiri. Dia mengasihi kita karena itulah dirinya sendiri. Dia mengasihi kita karena kita adalah milik kepunyaannya. Dia tidak pernah buang kita karena kita ini berharga di matanya. Coba bayangkan, untuk membuat kita menjadi anak-anaknya, Dia rela mati bagi kita. Lalu sekarang bagaimana mungkin setelah kita menjadi anak-anaknya, Dia mau membiarkan kita terlepas begitu saja. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Oleh sebab itu hari ini waktu kita akan memasuki tahun yang baru, jangan biarkan hati dan pikiran kita, perasaan kita terbelenggu dalam kegagalan kita di tahun ini. Karena Allah mengasihi kita, ada grace yang lebih besar daripada apa yang kita sadari. Grace carried us more than we realize. Lebih daripada apa yang kita sadari. Yang pertama kita lihat dari bagian ini adalah kita punya terang yang menuntun kita melewati kegelapan. Kita punya kasih karunia, anugerah Allah yang mengangkat kita, membawa kita, menuntun kita lebih daripada yang kita sadari. Dan yang terakhir, memasuki tahun 2026, identitas dan pengharapan kita tetap teguh memasuki tahun yang baru. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dan ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, tahun bisa berubah, perasaan kita bisa berubah, situasi kita bisa berubah, emosi kita bisa naik turun, tetapi identitas kita di dalam Kristus tidak pernah bisa berubah. Amin. Situasi bisa berubah, kita masuk tahun yang baru, kita punya challenge yang baru, kita punya kesempatan yang baru, kita punya lokasi tempat yang baru. Tapi identitas kita tetap sama, kita adalah anak-anak Allah. Saya bersyukur karena firman Tuhan berkata semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang menerima, jadi syaratnya adalah yang menerima. Kita semua yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita tidak akan pernah menjadi musuh Allah. Saudara, kalau saya kasih ilustrasi aja gini, saudara. Pernah ada satu peristiwa, ada seorang bapak yang anaknya masuk keluar penjara, ya. Masuk
ditebus sama bapaknya, keluar lagi. Masuk, ditebus sama bapaknya, keluar lagi. Lalu satu kali teman dari bapak itu ngomong, kamu ini bodoh apa gimana sih? Anakmu itu loh masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Kalau anak aku itu kubiarin aja mati di penjara. Jawaban dari bapak ini luar biasa, dia bilang gini, ya kalau anakmu ya gak apa-apa. Persoalannya ini anakku. Senakal-nakalnya dia, sekurang ajarnya dia masuk penjara berkali-kali, dia anakku. Saudara coba bayangkan gini ya, kalau Tuhan masih berurusan dengan kelemahan kita, Tuhan masih berurusan dengan dosa kita, Tuhan masih berurusan dengan kurang ajarnya kita, bersyukur. Itu tanda kalau kita ini anak. Kapan berubah? Tidak akan pernah berubah. Selama Tuhan masih mengejar kita, selama masih terjadi sesuatu atas dosa kita, karena kesalahan kita mengalami sesuatu, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kasih Allah yang ingin membawa kita kembali. Itu membuktikan bahwa status kita sebagai anak itu ada di hadapan Bapa. Dia bukan biarin kita rasain loh, mati aja sekalian. Enggak. Ketika kita memasuki tahun yang baru mungkin, atau di tahun ini kita berhadapan dengan konsekuensi dari kesalahan kita. Bersyukur saudara, karena Tuhan masih mau berurusan dengan kita, means Tuhan mau kita berubah dan menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Nah, saya mau kasih tahu kita begini, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Ada momen yang membuat kita kita mulai berpikir ulang apakah Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Apakah dia dapat dijadikan sandaran bagi kita. Namun firman Tuhan berkata kita adalah tetap anak-anak Allah. Bukan karena performance kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi karena kita percaya kepadanya dan karena dia menebus kita dengan darahnya. Untuk menjadikan kita anak-anaknya, dia mati bagi kita. Nyawanya dia berikan. Lalu masa karena kita sudah menjadi anak-anaknya karena kita berbuat kesalahan, darahnya menjadi tidak berkuasa lagi untuk menebus kita. Nah, saya percaya bahwa darah Kristus cukup bagi kita, darah Kristus sempurna bagi kita untuk membuat kita menjadi anak-anaknya. Semua hal yang kita rasa hari ini seperti hukuman bagi kita mungkin, karena kesalahan kita, itu adalah bagian dari kasih Allah bagi kita. Itu adalah bagian dari cintanya Tuhan bagi kita. Supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepadanya, supaya kita kembali di hadiratnya, supaya kita kembali melihat identitas kita bahwa dia jadikan kita anak, supaya kita menjadi berharga, supaya kita menjadi lebih mulia, supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita, bukan senang tinggal di dalam dosa. Amin. Jadi di tahun ini, di akhir tahun ini, saya mau kita melihat diri kita gini. Memasuki tahun yang akan datang, gak peduli kita mungkin tahun ini mengalami banyak peristiwa yang sepertinya kita merasa jangan-jangan Tuhan udah gak sayang lagi, jangan-jangan Tuhan udah gak peduli. No, identitas dan pengharapan kita di dalam Tuhan tetap teguh. Kita adalah anak-anak Allah, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bukan karena apa yang kita perbuat di tahun ini, bukan karena apa yang kita selesaikan di tahun ini, tapi semua karena Tuhan yang mau mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Amin saudara. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 mengingatkan kita bahwa Allah yang memulai perjalanan ini bersama-sama dengan kita, dia diam di antara kita. Apa dikatakan ayat yang ke-14? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi waktu kita berjalan memasuki tahun yang baru, lihat diri kita sebagai anak-anak Allah yang tidak ditinggalkan sendirian. Kita disertai, Tuhan tinggal di antara kita. Minggu lalu di perayaan Natal saya khotbahkan ini. Kata diam, kata berdiam itu punya arti berkemah. Tuhan itu berkemah di antara kita. Tuhan itu ada di antara kita. Kenapa? Karena dia Tuhan yang mau selalu dekat dengan kita. Ini bukan soal perasaan. Kita kan seringkali terbawa perasaan, kayaknya Tuhan gak ada, kayaknya Tuhan ada, kayaknya Tuhan gak ada, hadirat Tuhan gak ada, hadirat Tuhan ada. Saya mau kasih tahu kita ya, Tuhan itu omnipresence, dia ada di mana aja. Kita sadari, kita gak sadari, kita rasa atau dia gak rasa, kita gak rasa, Tuhan ada di mana-mana.
Firman Tuhan bilang mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan ada bagi setiap kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tapi kita tahu siapa yang berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, saudara. Saya masih ingat 2024, minggu-minggu yang terakhir seperti ini juga saya khotbahkan hal yang sama. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun 2025. Tapi yang pasti Tuhan menyertai kita. Nah sekarang di tahun ini saya mau kasih tahu, di akhir tahun saya mau kasih tahu kita nggak pernah tahu saudara tahun 2026 itu akan seperti apa. Melihat kebijakan global yang berubah cepat sekali hari ini. Melihat keadaan dunia yang cepat sekali berubah hari ini, kita nggak pernah tahu kebijakan apa yang akan diambil oleh negara-negara adik kuasa seperti Amerika, China, Rusia, Eropa. Ya, kita nggak pernah tahu kebijakan apa. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan ada di Malaysia. Itu yang paling dekat bagi kita hari ini. Kita nggak pernah tahu apakah tahun depan sampai akhir tahun kita masih ada di sini, masih bekerja di sini. We never know. Tapi yang kita tahu dimanapun kita berada, apapun yang akan terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu dengan jelas siapa yang akan menyertai kita. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah Future Bright. Ada masa depan yang cerah bersama dengan Kristus. Nah saudaraku, di akhir dari firman Tuhan hari ini, saya ingin kita melihat bersama-sama bahwa Injil tidak menjanjikan hidup tanpa kegelapan. Jangan salah memahami, jangan salah mengerti bahwa Injil menjanjikan kita hidup yang penuh dengan keadaan yang semuanya baik, tidak ada kegelapan. No. Di Alkitab dengan jujur berkata bahwa ada situasi yang namanya kegelapan. Injil menjanjikan kita ada terang yang lebih kuat dari kegelapan yang ada di dalam hidup kita. Injil tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kegelapan. Injil menjanjikan ada terang yang lebih kuat dari semua kegelapan yang ada di dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah firman yang kekal yang datang ke dalam dunia. Firman kekal yang datang ke dalam gelap yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah terang yang tidak pernah dapat dipadamkan. Dia adalah anugerah yang tidak pernah habis. Dia adalah Allah yang menyertai kita melewati tahun demi tahun. Hari ini, HJC Family, keluargaku semuanya. Hari ini Injil berkata kepada kita, kita tidak harus menutup tahun ini dengan sempurna. Karena Yesuslah kesempurnaan kita. Amin. Kita tidak harus menutup tahun ini dengan sempurna. Kita banyak punya cita-cita, tahun ini mau punya A, mau punya B, mau punya sekian, mau punya banyak, mau punya ini, mau punya itu, pengen kesini, pengen kesitu. Dan sepertinya kita gak siap untuk menerima tahun ini akan berakhir. Karena sepertinya tahun kita tidak sempurna. It's okay. Yesuslah kesempurnaan kita. Yesuslah yang membuat hari-hari kita menjadi sesuatu yang sempurna. Kita tidak sedang mengalami kegagalan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ini filsafat di luar Kristen ya. Kegagalan itu adalah ketika kita berhenti untuk mencoba. Tapi memang betul. Ketika kita terus mencoba dalam arti kita berpengharapan di dalam Tuhan. Melihat dengan benar apa yang terjadi yang kita sebut kegagalan itu. Kegagalan bukanlah hukuman atau sekedar punishment buat kita. Tapi kegagalan bagi anak-anak Tuhan itu adalah sebuah kasih sayang Tuhan yang membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih baik untuk hari esok. Saya gak tahu ada berapa banyak kegagalan yang saya alami tahun ini. Tapi saya percaya setiap kegagalan membuat lebih kuat. Berdiri lebih kuat dari yang sebelumnya. Tuhan tidak meminta kita untuk lebih kuat memasuki tahun yang akan datang. Tuhan meminta kita datang apa adanya di hadapan Tuhan yang setia. Kenapa? Tuhan gak minta kita, paksa kita harus jadi seperti ini dan seperti itu. Saya senang sekali gini, saya tidak tahu berapa banyak kita yang menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah paksa kita untuk menjadi seperti yang Dia mau. Bukan berarti Tuhan tidak melaksanakan perubahan dalam hidup kita.
tapi Tuhan membiarkan kita berproses dengan diri kita sendiri. Supaya kita semakin hari semakin datang apa adanya kepada Tuhan. Dan ketika kita datang apa adanya kepada Tuhan, saat itulah kita dibuat mengerti apa yang harus kita rubah, apa yang harus berganti di dalam hati kita. Itu sebabnya ketika kita memasuki tahun yang baru, memasuki tahun 2026, datanglah dengan apa adanya kita. Mari datang dengan segala yang rapuh dalam hati kita. Datang dengan segala yang hancur dalam hati kita. Datang apa adanya, karena ketika kita apa adanya, saat itulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja menjadi kekuatan yang sempurna bagi segala kelemahan kita. Terang itu telah datang, anugerah itu tetap mengalir dari masa dan masa depan kita di dalam Kristus. Sungguh adalah masa depan yang terang. Hari ini, saudara, di akhir dari ibadah kita, tutup tahun hari ini, sekali lagi saya mengingatkan, mengajak setiap kita, jangan biarkan kita terpenjara dengan kegagalan kita di tahun ini. Jangan biarkan kita terpenjara dengan hal yang belum selesai di tahun ini. Jangan biarkan kita berlarut-larut dalam semua hal yang terjadi di tahun ini. Mari kita moving forward with faith. Mari kita maju ke depan, berjalan maju dengan iman. Memasuki tahun 2026. Mari lihat ke belakang untuk mengidentifikasi, menghitung berapa banyak Tuhan menolong kita. Dan mengenali bagaimana Tuhan itu setia dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap pribadi, bagi semua orang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama. Saudara, mungkin hari ini